Ya Tuhan, Allah pencipta, sumber kehidupan, sumber pertolongan, yang senantiasa kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Di kesejukan pagi ini ya Tuhan, di saat kami masih diberi kesempatan menikmati hidup pemberian Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami merasakan kasih setia Tuhan. Kami menghayati pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah henti, mendampingi, menopang, dan menolong kehidupan kami. Puji-pujian telah kami naikkan, penyesalan dosa telah kami nyatakan, bahkan kami merasakan kekuatan di saat kami menerima berita anugerah pengampunan yang dari Tuhan. Kini tiba saatnya kami membuka hati dan segenap kehidupan kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara atas kami lewat pemberitaan firman. Hamba-Mu dengan cacat celah manusia, biarlah Tuhan layakkan berkata-kata seturut dengan kehendak yang dari Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama secara khusus dalam bacaan leksionari yang kalau kita baku melihat bacaan leksionari, ada Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, Mazmur 78, kemudian Filipi 2, dan bacaan Injil Matius 21 ayat 23 sampai 32. Saya akan berfokus pada bacaan Injil. Mari kita lihat Matius 21 ayatnya 23 sampai 32. Matius 21 ayat 23 sampai 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan berjalanlah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga.
Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat meskipun dalam kondisi yang belum normal. Ada sebuah realita atau kenyataan yang harus kita paham, tetapi tidak sekedar paham, harus kita bisa menyikapi. Bahwasanya dunia ini penuh dengan PHP. Ini kalau yang muda-muda tahu PHP, khususnya bagian sini. Sini bukan muda lagi. Sini. Pernah di PHP ini? Apa ada yang tidak tahu di PHP? PHP itu pemberian harapan palsu. Saat kita bangun tidur, menyalakan televisi atau menyetel radio, semua menawarkan hal-hal kemudahan hidup. Ya, seakan-akan hidup itu mudah seperti yang ditawarkan baik dalam radio maupun dalam televisi. Bahkan dengan kecanggihan sekarang, setiap rumah tangga bisa sesuka hati channel mana yang mau dilihat. Apalagi kalau pasang IndiHome. Wah, seharian bisa betah. Tetapi tanpa disadari, kita diberi PHP oleh dunia yang penuh kepalsuan ini. Nah, tema khotbah pagi ini tidak PHP, tetapi justru akan membalikkan apa yang ditawarkan dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya sikap. Ibadah sebagai tanda kesetiaan. Kenapa saya awali dengan topik PHP? Memberi janji itu mudah. Mohon maaf, sudah hukum alam, seringkali yang menjadi korban janji itu kaum Hawa. Beri janji-janji oleh pria yang sedang jatuh cinta, diberi PHP, akhirnya gelebak-gelebak jatuh cinta. Janji. Dan dunia pun seperti itu. Kalau kita tidak bijak menyikapi, kita jatuh dalam kehidupan seperti bukan kehidupan anak Tuhan. Nah, kita akan belajar. Kita mau dibawa kemana dengan tema ibadah sebagai tanda kesetiaan ini. Saat itu Yesus sedang masuk tempat ibadah, kata Matius 21. Dan seperti biasa narasi yang ada di Injil, pasti Yesus seringkali ketemu dengan para ahli Taurat, para imam, dan diberi pertanyaan yang sifatnya menjebak. Kadang yang sifatnya ingin menguji agar bisa menjatuhkan Yesus. Jadi sebelumnya Yesus kita tahu kalau membaca ayat-ayat sebelumnya, dia saat melakukan sesuatu yang aneh, pohon ara yang tidak berbuah, kemudian dia katakan selamanya tidak akan berbuah dan seterusnya.
Dan ini menjadikan pertanyaan banyak orang, sehingga ahli Taurat, para imam bertanya, dengan kuasa apa dan dari mana engkau melakukan? Yesus tahu dan selalu tidak langsung menjawab, dibalik perihal tentang baptisan Yohanes. Ternyata akhirnya kebukti juga ahli Taurat dan para imam-imam itu sebetulnya hanya menguji pada Yesus. Sehingga ada dialog yang tidak bisa diterima oleh ahli Taurat dan para imam itu. Nah, untuk memudahkan hati mereka yang keras, pikiran mereka yang terlampau biasa memberontak, Yesus kemudian memberikan gambaran, memberikan perumpamaan tentang seseorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, ini yang saya maksud PHP ya. Kita tahu tatkala bapak itu datang pada anak yang pertama, apa jawabnya? Jawabnya apa? Menyenangkan hati bapak. Iya, wah kelihatannya anak yang soleh. Ya, mari kita lihat. Kalau kita perhatikan, anak ini kelihatan anak yang baik ya. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Wah, ya. Jadi jangan terkecoh dengan halusnya kata-kata, jangan terkecoh dengan penampilan. Ya. Khususnya para orang tua, ya. Jangan melihat anak sekarang ya, kelihatannya mungkin seperti koboi ya, suka dolan penampilannya, tetapi kita tidak tahu 15 tahun lagi kadang justru anak-anak yang seperti itulah yang bisa mengatasi hidup ya, daripada yang alim-alim di rumah soleh itu. Waduh, sekarang ini salah satu yang dibutuhkan itu jejaring pertemanan ya. Nah, orang tua sekarang saya perhatikan ada banyak yang lengah ya, tidak memperhatikan perkembangan zaman. Jejaring itu penting. Nah, anak kalau tidak punya jejaring pertemanan yang banyak, susah maju. Kalau hanya pinter tok banyak. Coba tanya pada pemimpin-pemimpin perusahaan, itu belum tentu waktu kuliah pinter. Ya pasti pinter, tetapi yang berhasil itu yang punya jejaring. Jadi jangan biarkan anak itu terkungkung di rumah terus. Ya. Biarkan anak itu menemukan dunia. Nah, anak yang pertama ini kelihatannya manis, baik Bapak, tetapi tidak punya sikap tanggung jawab. Anak yang kedua yang kelihatannya menurut kacamata mungkin bapaknya sendiri menyebalkan. Selalu memberontak waktu itu, mungkin bahkan jawabannya tidak mau ya, tidak mau, itu jujur ya, dia jujur, otentik apa yang dikatakan. Tetapi apa, otentik itu membuahkan pergumulan, justru ini yang baik. Dia kemudian menyesal, kemudian melakukan apa yang diminta oleh Bapa. Mana yang baik? Yang pertama yang kelihatan manis atau yang kedua? Yang pertama memberi PHP kepada bapaknya, yang kedua menyebalkan tetapi ada perubahan. Kalau bapak ibu ditanya pilih yang mana? Jadi siapa yang dua? 1, 2. Pak Yudi, Bu Yudi harap paham. Pak Yudi pilih yang kedua. Yang pertama? Yang kedua? Tambah lagi, 2 semua. Ya, sebetulnya dua-duanya menyebalkan. Karena yang pertama baik tapi tidak melakukan. Yang kedua itu sengak ya. Kalau orang Jawa mengatakan sengak itu kata-katanya ndak enak didengar ya. Ndak mau loh. Seperti itu. Ada anak kan yang modelnya ndak tahu siapa yang nyuruh ya, ndak mau ya ndak mau gitu. Tetapi dia bertobat kemudian melakukan. Inilah gambaran. Nah, kemudian pada gambaran ini digambarkan bahwa
pertobatan itulah yang terpenting, perubahan itulah yang terpenting. Nah, lalu apa Pak Slamet kaitannya dengan ibadah sebagai tanda kesetiaan? Saya ingat mencoba mencatat beberapa minggu yang lalu, temanya hampir berbicara juga soal ibadah. Dalam bahasa Ibrani avodah, kata dasarnya ebed yang artinya hamba. Jadi ibadah itu perjumpaan para hamba dengan Allah sebagai tuannya. Kemudian dalam bahasa Indonesia yang dipakai adalah kebaktian. Dalam kata bakti atau dalam bahasa Jawa bekti. Jadi orang beribadah adalah orang yang berbakti atau menyerahkan diri sebagai hamba kepada Tuhan. Siapa yang berbakti di antara dua anak itu yang sebenarnya? Yang kedua, dia menyatakan kesetiaannya dengan caranya. Baktinya dengan caranya, tidak hanya kata-kata. Itu kalau kita mencoba melihat perumpamaan itu. Tetapi terlepas daripada itu, kita tahu ada banyak definisi ibadah. Ibadah juga bisa diartikan rasa syukur atas pemeliharaan Allah. Ibadah juga bisa diartikan perjumpaan umat pada Allah. Ibadah juga sebagai bukti kesetiaan umat kepada Allah. Nah, disinilah kita bisa menemukan apa yang dalam perumpamaan itu ada dua hal. Anak itu gambaran yang mau setia, ya, karena dia mau berbakti. Makanya dalam tradisi orang Jawa, ya, seorang istri itu akan berbakti pada suaminya sebagai wujud kesetiaan. Nah, dalam skup yang lebih luas, orang percaya itu juga berbakti kepada Allah sebagai wujud kesetiaan. Nah, mari kesetiaan kita kepada Tuhan tidak hanya berhenti pada kata-kata. Kita wujud nyatakan, ya. Kalau hanya PHP, kita jatuh seperti anak yang pertama. Mari, kalau Bapak Ibu, semua yang hadir pagi ini setia kepada Tuhan, buktikan setia itu secara nyata. Ya. Saya punya murid katekisasi satu yang tidak pernah ke gereja. Tetapi kemarin janji mau ke gereja, saya akan cari di atas mimbar ini. Joki, puji Tuhan. Ya, dia jam 8 kalau bangun, susah. Saya katakan Tuhan Yesus begitu mengasihi kamu, kenapa kamu tidak mengasihi Tuhan? Saya senang melihat, capek saya hilang, Mas. Sebetulnya saya sedang masuk angin. Melihat kamu hadir, saya sembuh, ya, masa angin saya. Ya, saya senang berusaha untuk berbakti kepada Tuhan. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.